Cirebon, ya, jauh-jauh ke Madura dan lain sebagainya. Ya. Kalau niatnya di rumah silakan benar, tapi kalau ada takdim atau nilai plus ya, kepada orang tua itu yang perlu diluruskan niatnya. Ya. Jadi dalam itu tidak diartikan ada yang syar'i, ada yang definitif ya. Kembali ke tadi, maka tugas Nabi Nuh alaihissalam ya ini tidak ringan ya, jadi sudah membudaya sekali kemusyrikan di hari itu ya. Maka target dakwah beliau adalah dua. Yang pertama, ubudullaha, sembahlah Allah subhanahu wa ta'ala, wastanibut taghut. Allah mengingatkan dalam sebuah ayatnya, walaqad ba'asna, dan kami mengutus fi kulli ummatin, dalam setiap umat, rasulan, seorang nabi, seorang rasul, ani'budullaha, yang kami perintahkan dengan dua tugas. Yang pertama, sembahlah Allah, wastanibut taghut, jauhilah, musuhilah, perangilah para taghut. Siapa taghut? Itu ada kalau dibuka dalam tulisannya terjemah tetap itu ya, setelah ayat kursi itu ada taghut di situ. Ya. Kalau di dalam keterangan para ulama, taghut itu kullu ma ubida min dunillah, segala sesuatu yang ditaati selain Allah subhanahu wa ta'ala, namanya taghut. Ya. Ayat 256. Ya. Dipastikan oleh Allah fi kulli ummatin, berarti setiap nabi itu ada tauhidnya di zaman nabi. Ya. Nabi Allah Rasul ada 5 ya, yang asmi Nabi Nuh alaihissalam. Siapa tauhidnya Allah sebutkan ya di dalam ayat yang ke 37. Siapa tauhidnya di zaman Nuh alaihissalam? Faqalal malak, ya, para penguasa. Ya. Jadi tauhid. Ya. Di zaman Nabi Musa alaihissalam ada tauhid bernama Fir'aun, ya, yang mengaku sebagai ilah Tuhan. Ya. Di zaman Nabi Isa alaihissalam ada tauhid ya, bernama Arbab atau Arbab. Arbab itu sesembahan rohib pemuka agama. Ya. Satu hari ada sahabat Adi bin Hatim, ya, seorang mu'alaf, datang ke pengajiannya Rasulullah. Ya, mu'alaf masih pakai salib min fiddah, dari perak, jadi pakai salib. Ya. Rasulullah menyindir, ya, tidak langsung menegur, beliau hanya membacakan firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 31. Ya. Menjelaskan tauhid itu wujudnya apa? Ya, karena setiap nabi diutus untuk dua. Pertama menyembah Allah, yang kedua jauhi tauhid. Kita harus kenal siapa tauhid itu. Ya. Begitu Rasulullah melihat Adi memakai salib dari perak tadi, Rasulullah membacakan firman Allah surat At-Taubah ayat 31. Ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum arbatan min dunillah wal masih ibn Maryam. Tadi itu walaupun tidak hafal Quran, mudah bahasa Arab, karena orang Arab ya. Lain dengan kita ya, walaupun orang telah masuk Islam, karena nggak mudah bahasa Arab, yang ngerti itu Quran tapi tidak mudah isinya. Ada itu orang Rasulullah paham yang dibacakan Rasul ya. Terjemahnya, sungguh
Nasrani menganggap pendeta-pendeta mereka seperti Tuhan. Ya. Dalam benaknya Adi bin Adib, seumur hidupnya itu Adi merasa belum pernah sujud dan rukuk kepada pendeta. Ya. Karena yang namanya ibadah itu dimana orang kebanyakan ya, dimulai dengan takbir, ya, rukuk, dan sujud sampai salam, itu ibadah. Ya. Adi merasa tidak pernah lama butuh ya Rasulullah, selama saya jadi Nasrani itu belum pernah tunduk, rukuk, sujud kepada pendeta-pendeta kami. Ya. Dari mana? Ya. Dikatakan Nasrani itu menyembah Tuhan, rahib-rahibnya. Ya. Dalam hadis itu Rasulullah menjelaskan, alaisu ahallu ma harramallahu fatuhillunahu. Bagaimana pendapat kalian ketika Allah mengharamkan sesuatu dalam Taurat? Ya, babi itu haram dalam Taurat, ya, menjadi halal hari ini. Ya. Injil dalam Injil haram, ya, dihalalkan dan nggak boleh. Ya. Ada hikmah yang besar sekali. Ya. Pernah seorang ulama Muhammad Abdul, walaupun sebagian memberi catatan dalam akidahnya, ya, beliau ketika mengisi dakwah di Eropa, didukung oleh mahasiswa. Ya. Islam mengharamkan babi itu kenapa? Karena mabaraknya yang ada cacing kita, ya. Dan didukung oleh mahasiswa bahwa hari ini teknologi sangat canggih sekali. Seluruh kandungan cacing kita itu bisa dihilangkan, sudah higienis sekali. Ya. Kenapa masih saja diharamkan? Sebab diharamkannya sudah ini. Ya. Nah, itu beliau tidak menjawab, hanya nyuruh. Ya. Silakan kalau mau jawaban yang logis, ya, saya minta didatangkan 3 ekor ayam, yang 2 jantan, yang 1 betina. Ini digulung. Ya. 3 babi, 2 babi jantan, 1 babi betina. Nanti digulung. Ya. Betul. Ya. Kalau mau jawaban logis, jawabannya itu didatangkan oleh mahasiswa tadi. Ya. Ditunggu, dilihat. Ketika 2 ayam ini dikumpulkan jadi 1, ya, ternyata untuk memperebutkan ayam betina itu tarung mati-matian, terus, ya, sampai lemes, baru, ya, berani ngawini babon dia tadi, ya, betina tadi, ya. Jadi memang tidak ada kecemburuan yang sangat tinggi dalam diri ayam jago itu, ya. Pokoknya nggak boleh nyentuh sebelum melangkai bulu mayat dulu, ya. Tarung 1 mati menjadi miliknya 100%. Ya. Beralih ke babi. Ya. Ketika ada 2 pejantan, 1 betina itu, ternyata babi itu sangat toleransi sekali. Mohon maaf. Ya. Ketika yang satunya ingin mengambil itu malah dibantu, ya. Ditunjukkan, dicekali. Ya. Ya. Suruh maaf mumpain ini. Dan itu menurut, ya, beliau, ya, sesuatu yang dimakan itu akan berdampak pada karakter yang dimakan. Ya. Kalau orang-orang saya makan babi itu mesti tidak memiliki kecemburuan. Ya kayak babi nanti alatnya, ya. Ya. Jadi tidak hanya cacing kitanya, karakter buruknya itu yang menyebabkan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Babi tidak ada kecemburuan sama sekali. Ngeleh, ya maaf, taine tiba, panannya, ya. Babi, ya, tidak ada hewan yang lebih ngirit mempani kecuali babi, ya. Ya.
Kembali ke hadis Rasulullah. Ya, adik merasa sepanjang hidup beliau sebagai seorang Rasul tidak pernah nyembah pendeta itu. Rasulullah menjawab dengan logika, ya, karena orang malah pakai dalil malah bingung. Ya, baik adik, ya, ketika para rahib, para pendeta tadi membacakan ya, Taurat sudah jelas-jelas ada ya, ayat-ayatnya diharamkan babi karena terbukti besok Nabi Isa diutus kembali oleh Allah untuk menghancurkan babi dan salib. Ya. Ketika di dalam ajaran Allah Imam Injil diharamkan babi itu, kemudian para pendeta itu mengatakan ini ada revisi ya, menjadi halal ya. Fatuhillu lahu, bukankah kalian ikutan menganggapnya halal? Ya, sebaliknya ketika sesuatu dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi para pendeta mengatakan ini tidak boleh, haram. Ketika itu dihalalkan, bukankah kalian mengikuti pendeta daripada firman Allah? Ya. Oh, lah. Nabi menjawab, kalau itu iya, saya akui. Allah Rasulullah mengatakan, fatilka ibadatuhum, itulah ibadah yang sesungguhnya. Jadi ibadah itu harus rukuk, sujud, nyembah kepada seseorang, tapi ketaatan menaati sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran kitab suci. Ya. Kalau Yahudi adalah Taurat, Nasrani Injil, kita adalah Al-Quran, mengikuti undang-undang itu sama saja disebutkan Rasulullah fatilka ibadatuhum, itu ibadah. Jadi tauhidnya di zaman Nabi Isa alaihissalam termasuk adanya undang-undang aturan-aturan yang menyelisih aturan Allah Subhanahu wa taala. Tapi setelah Isa, di zaman Isa ada perubahan kaya sekali. Di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, kalau dalam umat Islam tentu ada 5 kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Yang pertama, ru'usut tawagid khamsatun. Tauhid itu ada 5. Yang pertama adalah iblis. Ya, tidak ragu-ragu lagi, penolaknya tauhid adalah iblis di mana-mana. Iblis itu satu. Ya, satu iblis itu. Ya. Jadi yang bersumpah kepada Allah, ya, fabima amwaitani la'aqudanna lahum siratal mustaqim, karena saya diwarisat, saya akan janji hidupku semuanya untuk menggembirakan manusia. Itu iblis. Ya, satu, sebagian menyebutkan tidak beranak pinak. Ya. Ada penjin. Ya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, jumlahnya banyak sekali. Ya, jin itu sama dengan manusia. Ya, maka ada ayat ya, penghuni neraka itu ada 2 golongan, yaitu minal jinni wal insi, dari jin dan manusia. Ya. Dan Rasulullah tauhidnya adalah iblis yang pertama. Dan yang kedua ada alladzi yadda'i ilmal ghaib min dunillah. Tauhid berikutnya yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah adalah dukun paranormal. Ya. Hari ini ya, karena kemasannya menarik, seakan-akan tidak membahayakan akidah. Dukun alladzi yadda'i ilmal ghaib min dunillah itu